Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kita pengen ngomongin tentang Beast, terutama tentang crit combo counter. Ada beberapa tipe Beast yang mungkin kalian udah tahu, tapi yang mana yang paling bagus dari antara mereka ya. Sementara itu aku pengen menggoda dulu, apakah kalian masih sering kesini? Ayo, siapa yang aku udah males ngelakuin tapping navigation ini? Aku juga baru kesini lagi dan baru ngerjain lagi ya. Aduh, terlalu banyak tombol ya Doomsday ini. Emang sengaja kayaknya. Terus tentang ini juga, bagaimana kalian udah nyampe mana? Ini juga agak terlewatkan atau terabaikan. Usahain dapetin ini sih. Kalau misalkan kalian player baru, selalu cobain buat menuhin aja sih requirement-nya. Karena requirement-nya ini terlihat susah, tapi ternyata nggak sebegitunya kayak untuk ke level 10 kayak Aquatic Survival itu dia nggak butuh harus yang lainnya maksimal dulu nih, yang kayak gini nggak perlu dimaksimalin ternyata. Jadinya kalian bisa lebih banyak ngehemat si biochemical drawing ini, karena untuk upgrade dari 8 ke 9 itu 1000, dari 9 ke 10 itu hampir 2000. Jadi kalau misalkan aku pengen maksimalin ini berarti harus punya sekitar 1000, 4000 ya, 5000. Karena ini 2000, 1000 dengan 2000 yang ini. Ya, cukup mahal. Belum nyesain ini, dan nyesain ini. Ya, ini merupakan perjalanan yang panjang sih. Selanjutnya tentang Beast Invasion, itu nanti kita bakal bahas juga di video yang terpisah. Untuk training center juga sama aja, selalu prioritasin buat ngetrain atau naikin level pasukan yang leadernya aja ya, si Beast leadernya aja dulu, baru ke yang asistennya. Kecuali kalau kalian udah level 100 semua, harusnya nggak terlalu susah buat dapetin atau naikin level Beast. Nah, sekarang mari kita ke topik utama, yaitu ranking up ini di index ya. Ada berbagai macam Beast. Nah, yang mana yang paling bagus? Mungkin menurut kalian Fire yang paling bagus, karena cenderungnya dia selalu banyak yang dipakai orang. Sebenarnya nggak ada salahnya sih, dan memang kecenderungan dari Beast itu yang paling besar si skill damage-nya memang ada di Fire. Dan apakah itu yang paling bagus? Kalau menurut aku secara overall itu cukup di atas sedikit dibandingkan dengan yang lain, walaupun nggak bisa dibilang yang paling bagus ya, karena di setiap kondisi itu kebutuhannya berbeda. Kayak di misalkan lagi garrison dan rally, nggak mungkin dong kalau misalkan kita pakai Fire, karena yang paling efektif dan kita butuhkan itu ya pasti physical di skill 3-nya. Kalau misalkan kalian pakai Fire ya nggak bakal menunjang. Tapi Fire ini memang cenderung sangat versatile kemana aja ya. Udah mah kita selalu pas awal tuh di event, pada saat biochemical beast muncul atau pada saat kalian membuka bangunan tadi. Nah, ini kan kita selalu dapetnya yang pertama itu pasti Volcano Rhino kan, baru ke yang ubur-ubur yang ungu. Walaupun aku dulu berarti ngambil dapet yang ini loh. Tapi oke lah. Ya, secara default kita dikasih yang ini gitu. Jadi udah develop duluan. Walaupun sebenarnya Volcano Rhino ini performanya 2 kali lipat lebih di bawah dibandingkan dengan Blaze Sabertooth dari segi skill damage-nya ya. Ya, jadi Fire itu lebih efektif kalau misalkan kalian bermainnya itu di field jangka pendek atau mainnya yang skill damage-nya butuh tinggi ya. Nah, kalian bisa lihat hint-nya di sini. Nah, kalau misalkan kalian teliti, di situ ada tulisan squad skill damage plus 4% yang ada garis bawahnya. Aku sempat nggak ngelihat itu atau nggak terlalu merhatiin itu ya sebelumnya, tapi ini jadi salah satu kunci juga kenapa si Fire itu bagus untuk range terutama ya. Karena kalau misalkan kalian lihat di sini squad skill damage, dan memang dia fokusnya ke crit, yang mana ketika critnya itu jalan, si damage kita tiba-tiba besar ngasihnya ke musuh gitu. Dan itu sangat beresonansi atau sangat sejalan dengan arahnya kalau kalian pakai range ya, tipe squadnya. Karena yang didapat dari squad skill damage plus 5% ini bukan hanya buff ke beastnya aja, tapi ke squad kita gitu. Jadi ini jadi satu hal yang bagus kalau misalkan kalian play range dan masterin si Fire ini. Terutama apalagi jangka waktu hidup range itu di field
tidak panjang. Kalian berusaha sedini mungkin untuk memberikan damage yang tinggi kepada musuh, berharap tidak rugi banyak kan. Semakin banyak damage yang diberikan oleh pasukan range ya, semakin bagus si performanya. Maka dari itu ini adalah tipe beast yang sangat cocok untuk kalian player main range dan yang suka memberikan damage yang tinggi, yang gak suka lama-lama di field, pengen ngasih damage tinggi, pilih fire. Untuk beast mana yang paling efektif, ini kayaknya kalian bisa cek sendiri aja sih. Kalau misalkan prefer pakai, aku bilang Blaze Saber Tooth lebih bagus dibandingkan dengan Kong. Tapi kan sayang ya, udah beli Godzilla Kong tapi nggak dimunculin sebagai leader kan. Kalau nggak dipakai di leader nggak akan muncul di field tuh si King Kongnya. Maka dari itu, ya nggak sih? Aku lupa lagi, kalau misalkan di field itu kita yang ditunjukin tuh beastnya yang leader aja kan ya, bukan sama asistennya. Nah di sini ya leadernya doang, di sini cuma satu ya. Jadi sayang aja kalau misalkan kalian nggak pakai si Kong itu sebagai leader kalau misalkan kalian punya. Jadinya ya manfaatkan saja kalau misalkan kalian punya skin, nggak terlalu harus fokus ke performa ya. Apalagi ini mainnya di field kan, mahal. Terus kalau misalkan rider ini lebih ke air. Maka dari itu kalau misalkan kalian lihat di top ranking, kita lihat top world rankings, dan di sini strongest beast might-nya cenderung ada api, ada air, dan banyaknya api air ya. Untuk yang nature itu agak kurang. Kenapa ya? Karena ini orang banyaknya pengen pakai beast buat memberikan damage yang banyak ke musuh biar si musuhnya itu cepat tumbang. Dan karena banyaknya api, air itu adalah counternya. Maka dari itu bagus dipakai si air ini untuk mengcounter api. Tapi apakah performanya lebih bagus dibandingkan dengan api? Sebenarnya lebih bagus kalau kalian bisa maksimalinnya. Karena air ini cenderung kurang perform kalau kalian nggak maksimalin si beastnya. Kelihatan aja kalau misalkan di skill satunya itu, kalau misalkan kita belum maksimal, dia itu ada chance-nya. Seperti biasa kalau chance itu ya agak sedikit bermasalah ya performanya kalau ada chance. Chance-nya 60%, kadang bisa hoki, kadang enggak. Kalau misalkan maksimal, dia performanya, skill damage-nya jauh lebih tinggi. Apalagi kalau misalkan mainnya dalam jangka waktu yang panjang, kalian bertahan lama di field dan pengen memberikan damage yang terus-terusan kepada musuh secara banyak, itu adalah keahlian dari beast tipe air. Dan kalau kalian perhatiin juga di garis bawahnya di situ adalah squad basic attack damage, yang mana ini lebih cenderung ke battle jangka panjang dan lebih beresonansi ke player rider ya. Begitu pula kayak yang ada beberapa beast juga yang kayak kolaborasi yang punya efek khusus, kayak ada squad skill damage. Kalau misalkan kalian nggak mau squad basic attack damage dan pengen tetap pakai water, bisa pakai ini. Walaupun untuk rider di top player juga, yang ada border emasnya ini yang paling bagus sih, dan memang paling tinggi sih might-nya. Ya itu bisa dipertimbangin lah. Walaupun water ini kalau misalkan secara overall beast-nya agak kurang, kalau misalkan nggak maksimal lah, itu intinya ya. Dia counter api, counter semua api, tapi bisa itu efektif ya ke api aja. Kalau misalkan ke nature, wah ini adalah hard counternya. Karena di sini dia punya banyak shield yang bisa menalangi damage yang terus-terusan ya. Karena si shield ini selalu aktif skill damage diberikan aktif, terus ada skill 3 ngasih shield lagi gitu. Jadi ini adalah tipe beast yang cocok buat kalian yang pengen bertahan lama di battlefield ya. Ini adalah tipe grass dan beresonansi sama tipe troop infantry sebenarnya. Kalau misalkan kalian pengen bertahan lama dan gak perlulah buat ngasih damage yang banyak-banyak ke musuh, yang penting kita nggak kewalahan atau nggak cepet habis pasukannya, kita masih bisa lari. Kalau misalkan ada whale ngejar dan beast mereka nggak memberikan damage yang tiba-tiba gede ke kita, nah maka dari itu kita bisa pakai ini gitu untuk antisipasi itu semua. Walaupun
sebenarnya udah banyak yang ngambil ini sih karena ngelihat bisa bawa naga, bukan naga sih, kayak ya ini semacam Draco ke dalam battlefield, dimana dulu kan cuma ada di Mars skin naga doang kan, squad skin yang gede. Nah di sini kita bisa bawa beast dan ngeliat ada yang terbang dan ternyata cocok buat infanteri, kenapa nggak dipakai? Ya boleh juga. Ya itu aja sih. Untuk skill satunya juga kita bisa lihat ada squad basic attack damage reduction-nya. Banyak kan tentang reduction, di sini ada squad skill damage kalau misalkan kalian pernah ngambil Pacific Rim, dan ini bagus sih yang kemarin Eren Yeager, dia cukup jarang yang ada ngasih squad skill damage reduction, dia jadi lebih kuat nih. Dan terakhir di sini ada squad counter damage nambah 10%. Sebenarnya kalau dari statsnya lebih bagus ini ya, squad skill damage reduction plus 4%. Tapi squad counter damage juga besar efeknya, dan dia adalah satu-satunya yang punya border mass atau apa nih namanya, suburb kah kalau misalkan istilah di bis, aku lupa lagi ya. Dan itu ya, kalau misalkan kalian pengen ngambil grass, pertimbangannya seperti itu. Nah, kalau untuk satu lagi tentang physical, ini udah wajib kalau misalkan hukumnya berkaitan dengan rally, tower, garrison, mempertahankan suatu bangunan atau menyerang suatu bangunan, perkumpulan, war besar. Ini yang perlu. Karena ini skill 3-nya lagi-lagi, atau sering kali aku jelasin, udah cuma ada satu pilihannya ya. Garrison yang ini pangolin. Kalau misalkan bukan garrison atau yang rally, ya udah cukup, gak perlu diperhatiin lagi. Dan kalau kalian gak mau pusing, kayak ini kan grass kalah sama api, air kalah sama grass, ya gak mau musingin itu, mau bisa rally tower iya, terus di field oke aja, gak masalah, bisa ngambil ini, udah pasti free to play. Dan kalian bisa cobain kapan-kapan buat garrison dan rally ya, kalau misalkan kalian suka itu. Ya oke lah sejauh ini. Kalau misalkan buff yang kita dapat, kita dapatnya juga bagus juga sebenarnya ya. Squad damage reduction plus 4%, pantesan aja lumayan lah ya. Si squad kita dapat nambah cukup bagus pertahanannya, dan untuk undead bull kita nambah squad damage-nya plus 4%. Itu bagus juga untuk kasus field. Sebenarnya bagus ya. Ternyata bagus kalau untuk itunya, walaupun nggak maksimal karena skill 3-nya nggak aktif kalau di field sih. Dan nggak ada damage bonus yang diberikan ke tipe tertentu. Dan cukup melimpah sih dapatnya, terutama yang ungu ya. Nggak masalah. Terus untuk crit combo counternya tadi hubungannya apa? Ya kalau fire crit, water combo, grass counter, physical bisa combo counter, bisa crit juga. Kecuali kalau ada beberapa hero yang mereka si julukannya berbeda nih, kayak di sini harusnya counter ada combo, berarti ini ada satu interaksi yang berbeda. Jadinya bisa jadi karena ada kombonya kita bisa ngatasin yang harusnya mengcounter kita gitu. Yaitu dicobain saja. Dan kalau misalkan ada ngambil yang kolaborasi itu, dia ada efek pasif skill spesialnya juga tuh di situ. Dulu terasa samar-samar, sekarang sudah lebih jelas yang mana yang paling bagus di field untuk jangka pendek dan yang lain sebagainya udah aku jelasin lah. Secara overall kalau nggak mau pusing, ambil api karena itu yang paling murah dan field. Tapi kalau misalkan mau di segala kondisi bisa dan performanya cukup oke ke setiap kondisi, ambil physical. Dan kalau mau kalian lebih cenderung whale dan suka top up, ambil water karena itu yang paling bagus untuk mengcounter banyaknya beast api yang ada di dunia Doomsday. Mau bertahan jangka panjang, pakai grass atau counter. Oh ya, sama ada satu interaksi juga terakhir tentang chip ya. Chip juga kan ada crit combo counternya. Itu prinsipnya sama dan aku udah pernah jelasin. Dan kalau misalkan kalian adalah player garrison, itu bagus sekali ngambil chipnya pakai yang counter. Apalagi kalau kalian player yang paling diandalkan untuk menjaga tower, karena counter itu sangat berguna di segala kondisi, terutama di Archipelago Raid itu performanya bagus sekali dan bisa menyaingi ini sih, menyaingi yang whale yang punya semua beastnya itu fokus ke crit. Karena kalian di upbeat si beastnya itu, kita jadi bisa memberikan si skill 2-nya itu terus-terusan, karena beberapa skill di sini tertrigger kalau misalkan ada yang nyerang kita, dan itu bakal memberikan damage yang lebih tinggi dibandingkan yang sudah punya OC chip. Kalau misalkan ada yang punya OC chip garrison dan semuanya fokus ke counter, wah itu
defensif sekali sih di archipelago raid-nya. Aku belum tahu kalau kondisi G1 karena jarang lihat ke sana. Dan itu bisa dipertimbangin. Nah, kalau misalkan kalian adalah rally leader, jangan pakai counter karena itu nggak berguna kalau misalkan, terutama kalau kalian adalah supporter rally bukan tankernya, karena counter itu bakal efektif kalau kita diserang duluan. Kalau kita nyerang duluan dan bukan push target utama mereka, counter itu nggak aktif. Jadinya sekali lagi pilihnya crit ya untuk itu, atau combo itu lebih bagus. Jadi thank you buat yang nonton, dan aku Han Kun say goodbye. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, and bye.